Jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia kami. Kami semua dari kelas 11 MIPA. Perkenalkan, nama saya Angelin. Saya Asteriana Krispiamas. Saya Olivia Stefani. Saya Laudia Natasha Andreni. Jadi di sini kami akan membahas tentang organisasi semi militer. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang organisasi semi militer. Yang pertama itu ada Seinendan atau Korps Pemuda merupakan sebuah organisasi barisan pemuda berumur 14-22 tahun yang dibentuk oleh tentara Jepang di Indonesia pada tanggal 29 April 1943. Organisasi semi militer ini berada di bawah naungan Gunseikan atau Kepala Pemerintahan Militer. Sementara itu, yang melakukan pembinaan adalah Menteri Dalam Negeri, bagian pengajaran, olahraga, dan Seinendan. Awal berdirinya organisasi Seinendan ini adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Lalu, yang kedua itu yang tujuan dibentuknya Seinendan. Jepang membentuk Seinendan dengan dahli untuk menjaga keamanan Indonesia. Lalu, dibubarkannya organisasi Seinendan. Seinendan kemudian dibubarkan pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1943. Hal ini diakibatkan karena Seinendan lebih menguntungkan Indonesia dibanding Jepang. Akhirnya Jepang membubarkan organisasi Seinendan. Selanjutnya yang kedua, Keibodan atau Unit Pertahanan Sipil adalah organisasi bentukan Jepang yang juga disebut Barisan Pembantu Polisi atau Laskar Penjaga Keamanan Rakyat. Keibodan dibentuk pada tanggal 29 April 1943 bersama dengan Seinendan yang dipimpin oleh Gunseikan. Tujuan pembentukan Keibodan adalah untuk membantu polisi Jepang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Selain itu, motif yang diusung adalah memberikan pelatihan semi militer kepada para pemuda Indonesia untuk membela tanah air dari gangguan musuh. Tapi di balik itu semua, terselip niat Jepang untuk memiliki cadangan pasukan saat perang melawan sekutu. Keibodan di Sumatera dikenal dengan nama Bobodan, sedangkan di Kalimantan lebih dikenal dengan nama Sameokonen Kokokudan. Di kalangan penduduk Cina dibentuk semacam Keibodan dengan nama Kayo Keibotai. Pembina Keibodan disebut sebagai Keimumbu. Keibodan beranggotakan para pemuda yang berumur 20 sampai dengan 35 tahun yang kira-kira berjumlah 1 juta orang pemuda. Tugasnya sebagai pembantu polisi yaitu mengatur lalu lintas dan menjaga keamanan desa. Sebagai pembina Keibodan adalah Keimubu atau Departemen Kepolisian. Keibodan ini masuk dalam organisasi kepolisian sehingga kepala polisi daerah harus bertanggung jawab atas Keibodan yang ada di daerahnya. Dibubarkannya organisasi Keibodan. Keibodan dibubarkan karena dalam diri para anggota Keibodan tumbuh rasa nasionalis sehingga mereka berani merebut kemerdekaan. Baiklah, selanjutnya ada Fujinkai. Fujinkai adalah salah satu organisasi perkumpulan perempuan bentukan Jepang pada saat menjajah Indonesia. Organisasi ini dibentuk pada bulan Agustus 1943. Fujinkai didirikan atas dasar perkumpulan perempuan militan yang berada di Jepang dengan nama Dai Nippon Fujinkai. Para anggota Fujinkai di negara asalnya berjumlah 15 juta jiwa dengan rata-rata usia 20 tahun ke atas. Perkumpulan ini memiliki tugas menjaga pertahanan peperangan garis belakang, seperti mendukung majunya perekonomian dan pengadaan berbagai peralatan perang. Di Indonesia, Fujinkai mulai didirikan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat paling bawah. Nama kelembagaannya disesuaikan dengan tingkat dan tempat kependudukannya, seperti penamaan Ken untuk kekuasaan tingkat kabupaten dan Si untuk tingkat kota. Pada pemimpin perkumpulan adalah istri-istri Kenko atau disebut juga bupati, karena diperakasai oleh para istri pegawai daerah dan diketuai oleh istri kepala daerah.
organisasi ini mirip dengan Dharma Wanita atau organisasi istri para pejabat sipil. Mengikuti organisasi ini adalah keharusan untuk para pamong praja, baik di tingkat atas sampai tingkat kecamatan. Setiap anggota wajib menggerakkan tenaga para kaum perempuan. Anggota yang bisa berpartisipasi dalam organisasi ini adalah anak gadis yang berumur 15 tahun ke atas. Kegiatan utama yang dilakukan adalah melakukan pelatihan pertolongan pertama atau penanganan kesehatan untuk pejuang yang terluka dalam peperangan, membantu urusan logistik untuk mendukung tentara Jepang dan digerakkan dalam bidang domestik seperti menanam berbagai sayuran dan membuat baju dari bahan karung goni yang dipakai para pekerja Romusha. Hal ini terjadi karena di Indonesia belum memiliki industri peralatan perang, sehingga dalam perjalanannya Fujinkai hanya dilatih pendidikan militer sederhana. Pada tahun 1944, perkumpulan wanita ini berubah nama menjadi pasukan Srikandi. Dalam pertempuran, Fujinkai bertugas melakukan mobilisasi tenaga perempuan untuk mendukung tentara Jepang dalam Perang Pasifik. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan, Fujinkai dibubarkan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan melalui kongres pada 16 Desember 1945. Mantan anggota Fujinkai kemudian bergabung menjadi Persatuan Wanita Indonesia atau Perwari. Dengan membubarkan Fujinkai, kemudian kaum perempuan membentuk barisan-barisan untuk mendukung perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Pengalaman-pengalaman selama bergabung dengan Fujinkai dimanfaatkan untuk kepentingan perjuangan. Akan tetapi, karena keadaan geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau, menyulitkan penyebaran berita yang perlu disampaikan dalam waktu singkat. Organisasi-organisasi perempuan di setiap daerah dibentuk, di antaranya Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Medan, dan berbagai daerah lainnya. Sehubungan dengan itu, kaum wanita Jawa Barat yang aktif mengikuti perkembangan Jakarta dengan segera membentuk wadah perjuangan yang bergerak dalam kepalang merahan, dapur umum, dan kegiatan lainnya. Dalam rangka menyambut kemerdekaan, kaum wanita di Indonesia bagian barat, khususnya kaum wanita di Sumatera Utara sampai ke selatan, bangkit bersama kaum pria secara bersamaan. Aktivitas kaum wanita bukan saja mempersiapkan diri di garis belakang seperti dapur umum, tetapi juga telah terpanggil untuk menghimpun data perjuangan berupa barang perhiasan seperti yang dilakukan wanita Aceh. Untuk memperkuat barisan, maka tokoh-tokoh perempuan dari Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli yang ketika itu bergabung dalam wilayah Sumatera Utara membentuk barisan Srikandi. Barisan ini dipersiapkan dengan keterampilan militer, dapur umum, dan keterampilan operator radio. Kaum wanita di Sulawesi Selatan juga turut aktif bersama para pemudanya untuk berjuang menyambut kemerdekaan. Tokoh-tokoh perempuan daerah ini tampil dengan mendirikan organisasi perempuan ataupun kelaskarannya. Oke, organisasi yang keempat adalah Barisan Pelopor atau Susintai. Barisan Pelopor atau yang dikenal dengan Susintai adalah sayap pemuda dari Jawa Hokokai yang dibentuk pada bulan Agustus tahun 1944 oleh Insinyur Soekarno. Barisan Pelopor dipimpin oleh Sudiro, Dr. Muardi, R.P. Suroso, Oto Iskandar Dinata, dan Dr. Buntaran Martoamudjo. Seragam Barisan Pelopor tidak mengenakan seragam khusus layaknya sebuah pasukan, tetapi hanya menggunakan lencana kepala, banteng di dalam lingkaran yang dipasang pada baju bagian dada sebelah kiri sebagai ciri. Pada akhir tahun 1945, anggota Laskar ini kurang lebih ada 60.000 orang pemuda. Jumlah anggota yang hanya bisa diimbangi dan dikalahkan oleh Pesindo atau Pemuda Sosialis Indonesia, Hizbullah atau Masyumi, dan Laskar Rakyat atau Murbah. Setelah kemerdekaan, organisasi ini dikenal dengan nama Barisan Banteng. Barisan ini dikerahkan untuk mendengarkan pidato dari pemimpin-pemimpin nasionalis. Selain itu, mereka dilatih untuk menggerakkan massa yang banyak, memperkuat pertahanan militer, dan melakukan kegiatan untuk kesejahteraan rakyat. Melalui Barisan Pelopor, golongan muda terpelajar berusaha mengorbankan semangat rakyat dalam membela tanah air dan meningkatkan rasa persaudaraan untuk menguatkan perlawanan. Selanjutnya, Barisan Pelopor dibubarkan pada masa proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Anggota organisasi ini ada yang menyiapkan tiang bendera, terlibat dalam pengamanan Soekarno-Hatta, dan mengurusi hal-hal teknis lainnya. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada 16 Desember 1945, organisasi ini diubah namanya menjadi Barisan Benteng Republik Indonesia atau BBRI. Akan tetapi, tidak semua anggota Barisan Pelopor masuk menjadi anggota BBRI. Oke, jadi yang terakhir adalah Hizbullah. Hizbullah atau Laskar Hizbullah adalah laskar pejuang yang aktif selama masa Perang Kemerdekaan Indonesia. Hizbullah dibentuk pada tanggal 8 Desember 1944 oleh pemerintahan pendudukan Jepang dengan nama Keikyo Seinen Teishintai. Hizbullah didirikan sebagai pasukan cadangan bagi pembela tanah air atau disebut PETA, dengan anggota yang terdiri dari pemuda-pemuda muslim. Berbeda dengan PETA yang berada di bawah komando Angkatan Darat Kekaisaran Jepang, komando Hizbullah terletak pada Partai Masyumi. Oleh karena itu, Hizbullah turut berjuang mempertahankan kedaulatan Indonesia yang baru berdiri bersama militer serta laskar-laskar lain, hingga seluruh kekuatan bersenjata Indonesia dilebur menjadi Tentara Nasional Indonesia pada tahun 1947. Pembentukan Hizbullah berawal ketika tokoh dan masyarakat Indonesia menyuarakan aspirasi tentang pembentukan satuan militer yang beranggotakan bangsa Indonesia pada tanggal 13 September 1943. Permohonan pembentukan satuan militer turut diusulkan oleh 10 ulama, KH Mas Mansur, KH Adnan, Dr. Andes Abdul Mahlik, Karim Akmurah, Guru H. Mansur, Guru H. Khalid, KH Abdul Majid, Guru H. Jacob, KH Junaidi, Uch Montar, dan H. Muhammad Syadri yang menuntut agar segera dibentuk tentara sukarela bukan wajib militer yang akan mempertahankan Pulau Jawa. Tentara ini direncanakan terdiri dari umat Islam dan diatur menurut ketentuan Islam. Usulan pembentukan satuan militer ini diwujudkan dengan dibentuknya PETA pada tanggal 3 Oktober 1943, tetapi PETA bukanlah satuan khusus bagi pemeluk Islam. Pada tanggal 25 Februari 1944, terjadi pemberontakan di Singaparna dari kalangan santri yang dipimpin oleh KH Zainal Mustafa. Pemberontakan ini membuat Jepang menggunakan sikap terhadap kelompok Islam. Akhirnya pada tanggal 8 Desember 1944, Hizbullah didirikan oleh pemerintahan militer Jepang sebagai pasukan yang terdiri dari pemuda-pemuda Islam dengan fungsi menjadi kekuatan cadangan bagi PETA meski diresmikan oleh Jepang. Komando pasukan Hizbullah berada di bawah koordinasi Partai Masyumi. Lalu, tujuan Hizbullah Indonesia adalah mengusir penjajah serta mencapai kemerdekaan Indonesia. Lalu ada dibubarkannya Hizbullah. Organisasi Hizbullah dibubarkan pada tahun 2002 karena Hizbullah menyadari bahwa tanah Jawa adalah pusat pemerintahan tanah air Indonesia, maka harus dipertahankan. Apabila diserang oleh musuh, Hizbullah akan mempertahankan dengan penuh semangat. Oke, sekian pembahasan dari kami terkait organisasi semi militer pada masa pemerintahan Jepang. Terima kasih, Pace Bene.